Bersama kami di Presisi Siang, Pemirsa Polda Banten secara resmi menutup pelaksanaan program tailor-made training gelombang ke-5 tahun 2025. Penutupan ini digelar di Balai Latihan Poliran Polda Banten. Berikut laporan dari Bribda Nabilah untuk Anda. Kepolisian Daerah Banten melaksanakan penutupan pelatihan Poliran Angkatan 5 Polda Banten yang bertempat di Balai Pelatihan Poliran, Kota Serang pada Jumat 28 November 2025. Kegiatan penutupan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan. Turut hadir juga para pejabat utama Polda Banten, Kepala Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas Adi Nugroho, serta para instruktur pelatihan. Dalam sambutannya, Wakapolda menyampaikan bahwa program tailor-made training dirancang bukan hanya sebagai pelatihan umum, namun sebagai program yang memberikan keterampilan praktis dan relevan sesuai dengan kebutuhan zaman. Materi pelatihan mencakup berbagai bidang termasuk penguasaan teknologi, kreativitas digital, dan konsep industri modern untuk mendukung SDM kompetitif. Wakapolda juga menyampaikan selamat atas kelulusan peserta yang telah menjalani program selama 8 hari. Ia berharap keterampilan yang diperoleh dapat menjadi modal bagi para peserta untuk membuka peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Keberhasilan program ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Polda Banten untuk membangun masyarakat Banten yang mandiri, produktif, dan sejahtera. Saya dari jurusan pembuatan konten visual dan harapan saya untuk Poliran ini semoga makin jaya dan maju untuk semua kegiatannya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kapolda Banten atas pengadaan pelatihan di Poliran, karena dengan adanya pelatihan ini kami dapat menambah wawasan, kemudian berlatih sesuai minat kami. Harapan kami dengan adanya pelatihan ini kami bisa meningkatkan kemampuan kami, soft skill, kemudian bisa mendapatkan pekerjaan dan keahlian tambahan lagi. Polda Banten berharap program serupa dapat terus berjalan untuk mendorong penciptaan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Demikian informasi yang dapat disampaikan dengan saya, Bribda Nabila, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satlantas Polres Seram bagian Barat Polda Maluku resmi meluncurkan layanan bus perpanjangan surat izin mengemudi keliling atau SIMLING cerdas. Layanan ini diharapkan mempermudah warga di wilayah terpencil untuk mendapatkan akses perpanjangan SIM tanpa harus datang ke kantor Satmas. Launching SIMLING cerdas digelar pada Kamis 27 November 2025 dan ditandai dengan pemotongan pita secara simbolis oleh Wakapolres Seram bagian Barat, Kompol Beni Kurniawan. Dengan adanya SIMLING cerdas ini, Polri berharap masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan dekat. Kasat Lantas Polres Seram bagian Barat Ibtu Jun Karla Nanariain menjelaskan bahwa inovasi ini merupakan langkah strategis untuk menjangkau masyarakat di kecamatan-kecamatan yang selama ini membutuhkan waktu dan biaya lebih untuk mengurus perpanjangan SIM. Polri terus berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik. SIMLING cerdas akan berkeliling sesuai jadwal sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor Satpas. Layanan SIMLING cerdas ini nantinya akan beroperasi secara berkala di sejumlah titik di Kabupaten Seram bagian Barat, membawa harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Dengan hadirnya inovasi ini, Satlantas Polres Seram bagian Barat Polda Maluku menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Provinsi Maluku. Dari tim Humas Polres Seram bagian Barat Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat, Babin Kaptipmas Polsek Siborong-Borong melaksanakan kegiatan sambang desa dan tetap muka bersama warga di Desa Lobu Siregar. Dalam kegiatan tersebut, petugas sekaligus melakukan monitoring jalan amblas akibat hujan deras. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus dengan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terrestrial 34 HF. Saya Bribda Faisal Ridho, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan salam presisi.
Babin Kamtibmas Polsek Siborong-Borong Bribka MBS Sihombing melaksanakan sambang desa dan tatap muka bersama warga di Dusun 1 Parjuragatan Desa Lubu Siregar 2 pada Kamis 27 November 2025. Dalam kegiatan tersebut, petugas turut memantau kondisi jalan yang amblas akibat hujan deras pada Rabu dini hari. Kondisi jalan hanya menyisakan sekitar 30 cm dan hingga saat ini hujan masih terus turun. Dalam giat tersebut, petugas memberikan himbauan agar warga di titik rawan bencana segera melakukan evakuasi mandiri jika kondisi memburuk, termasuk himbauan waspada longsor, petir di area persawahan, dan potensi banjir. Di lokasi dekat Jalan Amblas, saya menemukan para ibu yang menanam padi, dan saya akan memberikan pesan Kamtibmas kepada para ibu tersebut, komandan, dan mereka senantiasa hati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya di musim ekstrim yang seperti ini. Untuk meningkatkan kewaspadaan warga, Babin Kamtibmas turut membagikan video edukasi kreatif melalui media sosial tentang bahaya cuaca ekstrim. Unit lalu lintas Polsek Siborong-Borong telah memasang polis lain di lokasi jalan amblas guna menghindari kecelakaan dan membatasi akses warga. Babin Kamtibmas bersama Kasitrantib Camat Siborong-Borong, Satpol PP, dan warga setempat juga melaksanakan gotong royong untuk membuka akses jalan alternatif. Di perkampungan Parjuragatan setidaknya terdapat 13 kepala keluarga. Mereka terdampak situasi jalan amblas tersebut, dan sebagian besar warga merupakan petani dan mengaku persediaan pangan saat ini masih cukup. Petugas juga menyampaikan pesan Kamtibmas lainnya, yaitu diantaranya adalah upaya pencegahan peredaran narkotika, larangan judi, serta ajakan untuk melaporkan kejahatan melalui layanan 110 presisi. Dari Humas Polres Tapanuli Utara, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV.